Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan untuk bongkar soal ujian sekolah. Ini untuk persiapan ujian akhir tahun. Nah, kali ini kita nanti akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini materi untuk kelas 8 anak-anak ya. Nah, sebelumnya Pak Agus ingatkan, dukung anak-anak video ini dengan menekan tanda lonceng, berikan subscribe dan komen ya, agar anak-anak bisa mengikuti perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, mari segera saja kita ikuti pembahasannya. Anak-anak, kita memasuki sesi ketiga dari pembahasan soal matematika untuk akhir tahun jenjang SMP untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perhatikan soal-soal yang sering muncul anak-anak. Nomor 1, rumput di ladang Pak Ali akan habis dimakan seekor kambing. Ya, seekor kambing akan makan dalam waktu 2. Jadi kalau misalkan ini dimakan 20 hari habis. Jika dimakan oleh sapi 5 hari habis. Jika dimakan oleh sapi 5 hari habis. Jadi rumputnya satu satuan ya. Kalau dimakan oleh kambing 20 hari habis, kalau dimakan oleh sapi 5 hari habis. Nah, waktu untuk menghabiskan rumput di ladang jika kambing dan sapi itu makan bersama, udah tinggal jumlahkan saja. Nah, ini triknya begini anak-anak. Ini kan jadi 20 ya, ini kan 1, ini kan 4. Berarti kan 5/20. Nah, artinya apa? Tinggal balik saja. Kalau 20 kamu bagi 5 kan ketemunya 4. Berarti akan habis dalam waktu 4 hari. Nomor 2, skalanya 1/4,5 juta. Jarak dari kota P ke H sebenarnya 108 kilo. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah, ya sudah, sekarang berarti ini jarak sebenarnya. Jadi jarak dari P ke H ini kan 108. Ini kamu jadikan apa? Senti ya, ini tinggal bagi ini tuh 1, 2, 1, 2, 3. Ini kan jaraknya kan sekian, jarak sebenarnya ya. Nah, padahal skalanya 1 sentinya kan sekian. Ini tinggal bagi saja. Ini kalau dibagi dengan berapa? 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Begitu saja. Nah, udah, ini tekan tinggal nyoret saja ya anak-anak ya. Kalau dibagi hasilnya berapa ini? Iya, tinggal 108 dibagi 45. Ini ketemunya berapa? 2,4 ya. Iya, 2,4. Nah, tentu senti dalam satuan. Ya. Jadi ini jarak sebenarnya 2 kota dibagi skalanya itu. Baik, kita masuk nomor 3 anak-anak. Sebuah kendaraan menghabiskan 7 liter menempuh jarak 175. Berapa liter bensin yang diperlukan kendaraan untuk menempuh jarak 350? Nah, ini logikanya kan, semakin jaraknya semakin jauh, berarti kan bensinnya semakin banyak. Semakin jaraknya sedikit, bensinnya sedikit, itu berarti perbandingan senilai. Ya, jadi kalau perbandingan senilai kita nulisnya begini saja. Kalau 175 itu 7, kalau 350 itu berapa? Nah, ini bisa berubah menjadi 175, 350 sama dengan 7 per X, gitu saja. Ya, ini kalau saya coret, nah ini kan ketemunya 2. Maka X sama dengan 14. Nah, begitu caranya. Nomor berikutnya, nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu berarti, ini kalau saya buat skalanya begini ya. Jadi kalau berbalik nilai itu begini. Ini semakin kecil, ini besar. Ya, atau sebaliknya, ini besar, ini kecil. Contohnya ini, kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan. Mobil semakin cepat, ya, waktunya tentu semakin pendek.
Ya, mobil semakin cepat, waktu semakin pendek. Nah, ini berarti ini berbalik nilai. Banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan biaya hidup. Artinya semakin banyak anggota keluarga, biaya hidup semakin besar. Ini berarti senilai. Ini perbandingan senilai. Ya, kalau ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau ini perbandingan senilai, ya toh? Anggota semakin banyak, ya biayanya semakin banyak. Sekarang ini, jarak yang ditempuh mobil dan waktu yang diperlukan. Jarak yang ditempuh, semakin jaraknya jauh, ya waktunya semakin lama. Berarti perbandingan senilai, kan begitu. Banyak buku yang dibeli dengan jumlah uang, ya jelas senilai. Ya, mengapa? Ya dengan kalau mau beli buku yang banyak tentu uangnya lebih banyak. Ya, jadi kalau ini senilai, ini yang berbalik nilai itu hanya yang ini. Nah, perhatikan itu ya. Nomor 5 sekarang anak-anak. Tony mengendarai sepeda motor dari Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan 75 kilo membutuhkan waktu. Ini kecepatan, ini waktu, ya toh. Ini 75, ini 3, kan begitu. Tony memperlambat, nah ini 5. Maka kecepatannya berapa? Nah, ini tentunya berbalik ya, berbalik nilai. Jadi kalau di sini waktu cepat, kecepatannya cepat. Kalau di sini lambat, maka nanti di sininya apa ini? Di sini tentu kecepatannya nanti pelan. Berarti di sini nanti kecepatannya sedikit. Nah, ini namanya berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikan berbalik nilai itu begini saja, anak-anak. 75 kali 3 akan sama dengan E kali 5. Yang bisa dicoret mana? Yang bisa dicoret ini. Temunya berapa ini? Ini kok ketemunya berapa? 15 ya. 15 ya sudah, ini tinggal dikalikan saja. Nah, kan ketemu berarti 45. Mudah sekali bukan ya? Sekarang nomor 6, perhatikan. Seorang peternak menyediakan makanan untuk 8 ekor. Ya, 8 ekor. Nah, 8 ekor selama 20 hari. Ini jumlah ternak ini banyaknya hari. Jika ditambah X ekor akan habis dalam waktu 16 hari. Nah, ini kalau misalnya begini, kalau 8, ternaknya 8, 20 hari habis. Berapa banyaknya ternak? Misalkan di sini P. Nah, sehingga nanti makanan akan habis dalam 16 hari. Lah ini juga soal berbalik nilai. Gampang sekali. 8 kali 20 sama dengan P kali berapa? 16. Ini yang bisa kita coret apa? Yang bisa kita coret ini kan 2. Ini kita coretkan 10. Berarti kalau begitu banyaknya ternak di sini harus 10 kan? Banyaknya ternak harus 10. Banyaknya ternak harus 10, di sini kok ada 8 ekor. Berarti di sini kurangnya berapa? Ditambah kan? Ini soalnya kan ditambah ekor. Berarti kalau begitu X sama dengan 2 ekor. Karena ini cuma penambahannya saja anak-anak ya. Tadi kan jumlah ayamnya semula jumlah ternaknya semula kan 8. Nah, sekarang agar selesai dalam waktu 16 hari, ini kan diperlukan ternaknya itu harus 10. Nah, kalau udah 8 kan berarti tinggal kurang 2. Oke, dipahami ya? Sekarang saya lanjutkan nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 5 hari, karena satu hal, pekerjaan berhenti selama 2 hari. Agar pekerjaan itu selesai tepat waktu, maka diperlukan pekerja tambahan berapa? Anak-anak, soal ini mengecoh sekali ya. Tidak semua anak bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat. Ya, harus dipahami, harus dibaca berkali-kali. Sekarang saya beri triknya biar anak-anak bisa menyelesaikan dengan cepat. Kalau pekerjaan diselesaikan waktu 20 dalam waktu 5 setelah bekerja 5 hari. Setelah bekerja 5 hari itu berarti kurang berapa? Kurang 10 hari ya. Berarti normatifnya kurang 10 hari. Ini hari, ini orang. Ini kan juga harus dikerjakan oleh 2 orang, 20 orang tuh anak-anak. Coba dibaca.
dikerjakan 20 dalam waktu setelah 5 hari, berarti kan kurangnya 10 lah, ini tak tulis kurangnya. Ini juga normatifnya harus dikerjakan oleh 20 orang. Nah sekarang di sini karena satu hal harus berhenti selama 2 hari, nah maka kalau ini diselesaikan, tadi kan ini normatifnya, sekarang kalau misalkan ini 8 diperlukan berapa orang, intinya begitu saja ya. Jadi ini perbandingan berbalik nilai, ya sudah 10 dikalikan 20, 8 dikalikan apa X. Ini yang bisa kita coret mana, coret saja. Ini kalau tak bagi 2, 5, ini 4, nah ini tak bagi, ini kan 5, berarti kan ini 25. Nah berarti banyaknya orang kan harus 25. Sudah ada 20 Pak yang ditanya pekerja tambahan, ya toh. Berarti kalau begitu pekerja tambahannya kan 25 dikurangi 20, ini ada 5 orang. Hati-hati ya anak-anak ya. Triknya sebetulnya mudah sekali ya, ini soalnya bolak-balik begitu. Sekarang nomor 8. Anak-anak, untuk soal nomor 8 ini kita baca dulu ya. Diketahui sebuah kertas gambar berukuran 20 cm x 45 cm dan sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang berukuran 40 meter x 90 meter. Ukuran skala yang mungkin dapat dibuat untuk menggambar denah pekarangan tersebut pada kertas yang disediakan adalah berapa? Nah ini anak-anak kita mencari skalanya dulu ya. Berarti skalanya kan ini 20, ini kan sama-sama ya, ini panjangnya, lebar atau dibalik sama saja ya. Misalkan ini lebarnya, ini panjangnya. Berarti kan 20 banding di sini 40 kan. 40 meter. Nah, ini kita jadikan senti kan begini. Artinya kalau di sini kita cari skalanya, kita cari ya, set, berarti di sini kalau skala kan harus 1, bahkan harus 1 banding 200. Anak-anak biasanya kamu akan terkecoh. Ya, kamu nanti mencari ini juga sama, 45 90 kan 1 banding 200 juga. Lah kamu terkecohnya begini, kok 1 banding 200 di sini kok enggak ada, maka enggak ada jawaban yang benar, pasti begitu. Tapi perhatikan kalimat ini, ukuran skala yang mungkin lah, ini pengecohnya di sini, yang mungkin dapat dibuat untuk menggambar. Kalau ini skala seharusnya sekian. Kalau misalkan ini, misalkan saya buat dengan skala 1 banding, misalkan saya buat dengan ukurannya lebih kecil dari ini, katakanlah 1 banding 150, ini nanti gambarnya akan lebih apa? Gambarnya tentu akan lebih besar. Ya, jadi kalau lebih dari kurang dari ini akan lebih besar kan? Berarti nanti gambarnya akan lebih besar, ini lebih besar karena skalanya ini kurang dari ini. Berarti ini tidak bisa, berarti yang memungkinkan adalah ini bisa. Nah ini hati-hati ya. Nanti kalau kita buat 1 banding 250 bisa, 1 banding 300 bisa, karena itu nanti gambarnya akan lebih kecil. Tapi coba kamu buat dengan salah 1 banding 50, nanti gambarnya akan lebih besar, berarti kertasnya tidak cukup. Nah hati-hati, ini mempunyai tingkat pengecoh, mempunyai pengecoh tingkat tinggi anak-anak ya, dicermati betul. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya anak-anak. Nomor 9 ini rupa-rupanya seperti nomor di awal tadi ya. Hanya ini dimakan oleh 5 ekor. Kalau tadi kan 1 ekor. Ya, rumput di ladang Pak Ali akan habis dimakan 5 ekor kambing dalam waktu 12 hari. 5 ekor dalam waktu 12. Kalau tadi kan hanya 1 ekor ya. Bila dimakan 2 ekor sapi 8 hari, 2 ekor sapi 8. Sekarang kalau sapi dan kambing ya tinggal jumlahkan saja begitu ya. Ini berarti berapa ini? 12 kita buat 24. Kalau 24 kan ini 2 berarti di sini 10. Ini kalau ditambah 3. 3 berarti 6. Berarti berapa? 16 di sini 24. Ini kalau kita ringkas berapa anak-anak? Kalau dibagi 8 berarti 2/3 ya. Nah udah ketemu kan, tinggal balik saja, maka akan berhabis dalam waktu ini tinggal 32 atau 1,5 hari. Nah jawabannya A. Sekarang nomor 10.
Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung diperlukan 24 pekerja selama 40. Ya, ini kembali kepada soal tadi ya, perhatikan 24 selama 45 hari. Karena, nah ini istilah ini yang mengecoh. Karena satu hal, pembangunan tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Oh, mudah sekali ini. Jadi di sini 24 45 karena satu hal harus selesai dalam waktu 30 ya, maka banyaknya ini berapa? Nah ini kan berbalik juga ya, ya sudah 24 45 sama dengan X dikalikan 30, coret nah kan begitu, ini dapat 3 ini dapat 2, coret ini 12 dikalikan 3 berarti 36. Nah banyaknya orang ada 36. Tambahan pekerja ya udah berarti 36 dikurangi tadi berapa? 24 berarti ada 12. Nah hati-hati anak-anak, itu teknik menyelesaikannya. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 30 orang dalam waktu 20 hari. Setelah ini pengecoh ada di sini, perhatikan. Nah, setelah bekerja ini, oh ini tak kasih warna yang cetok saja ya. Nah ini, ini setelah bekerja selama 6 hari. Berarti kurang berapa setelah bekerja 6 hari? Kalau harus 20 hari. Iya, berarti kurang 14. Berarti 14 hari itu harus dikerjakan oleh 30 orang. Ya toh. Nah, di sini soalnya muncul karena satu hal berhenti selama 4 hari, berarti kan 10 toh. Nah, ini harus berapa orang? Tinggal begitu saja. 14, 30, 10. Ini dicoret, ini kan 3. Berarti kalau begitu banyaknya orang ada 2, ada 42. Banyaknya pekerja tambahan. Nah, jadi kalau harus selesai ini tadi kan kasusnya harus selesai, harus dibutuhkan 42 orang ya, maka 42 dikurangi 30 berarti tambahnya ada 12 orang. Andi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 jam. Ya, ini sama dengan cerita tadi rumput dimakan oleh sapi dan kambing tadi. Kemudian Budi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 8 jam. Kalau Andi dan Budi bersama-sama ya tinggal begini saja. Ini 24, ini 2, ini 3. Berarti ini 5, ini 24 ya. Tinggal balik saja, dibalik ya, dibalik. Berarti 24 kalau dibagi 5 ketemunya berapa? 24 dibagi 5 berapa? 4 ya. 4/5. Atau 4 jam. Nah ini 4/5 nya dikalikan 60 ya, 4/5 nya dikalikan 60 detik berarti sama dengan 4 jam. Ini kalau dikalikan kan 12 kan berarti 48 menit. Nah jawabannya adalah yang A. Demikian anak-anak pembahasan latihan soal matematika untuk pokok bahasan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Cermati langkah-langkah yang tadi Pak Agus berikan, mudah-mudahan membantu kalian untuk lebih siap menghadapi ujian akhir nanti ya. Oke, jangan lupa dukung video ini dengan menekan tanda lonceng, berikan subscribe, lalu share pada teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.